Menurut para raton, nama asli Wisnuwardana adalah Ranggawuni putra Anusapati putra Tunggul Ametung. Pada tahun 1249 Anusapati tewas oleh kudeta licik yang dilakukan adik tirinya, bernama Tohjaya putra Ken Arok dari Selir. Pada tahun 1250 Tohjaya dihasut pembantunya yang bernama Pranaraja supaya menyingkirkan kedua keponakannya, yaitu Ranggawuni dan Mahisa Campaka, yang dianggap bisa menjadi musuh berbahaya. Tohjaya kemudian memerintahkan pengawalnya, bernama Lembu Ampal untuk melaksanakan eksekusi. Lembu Ampal gagal melaksanakan tugas karena kedua pangeran tersebut dilindungi oleh seorang pegawai istana bernama Panji Patipati. Karena takut mendapat hukuman dari Tohjaya, Lembu Ampal memilih bergabung dengan kelompok Ranggawuni. Lembu Ampal kemudian melakukan adu domba di dalam tubuh angkatan perang Singhasari sehingga tercipta kekacauan. Karena tidak mampu mendamaikan kerusuhan tersebut, Tohjaya berniat menghukum mati para pemimpin tentaranya. Mendengar keputusan itu, para perwira segera bergabung dengan kelompok Ranggawuni, tentu saja atas ajakan Lembu Ampal. Setelah mendapat dukungan dari kaum tentara, Ranggawuni dan Mahisa Campaka memberontak terhadap kekuasaan Tohjaya. Tohjaya terluka parah dan akhirnya meninggal dalam pelariannya di desa Katanglumbang. Setelah pemberontakan tersebut, Ranggawuni naik tahta bergelar Wisnuwardana, sedangkan Mahisa Campaka menjadi Ratu Angabaya bergelar Narasinghamurti. Adapun Mahisa Campaka adalah putra Mahisa Wongateleng, atau cucu Ken Arok. Pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasinghamurti diibaratkan dua ular dalam satu liang, dan dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian antara keluarga Tunggul Ametung dan keluarga Ken Arok. Pemerintahan Wisnuwardana berakhir tahun 1272, setahun setelah peresmian pelabuhan Canggu di daerah Mojokerto sekarang. Nagara Kretagama yang ditulis tahun 1365 juga menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasinghamurti yang diibaratkan seperti Wisnu dan Indra. Namun bedanya, Wisnuwardana naik tahta menggantikan Anusapati tahun 1248, bukan menggantikan Tohjaya tahun 1250. Pada tahun 1254 Wisnuwardana meresmikan Singhasari sebagai ibu kota kerajaan Tumapel. Sebelumnya, nama ibu kota kerajaan ini adalah Kutaraja. Seiring berjalannya waktu, nama kerajaan Singhasari justru lebih populer daripada kerajaan Tumapel. Pada tahun 1254 Wisnuwardana juga mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai raja. Ia sendiri akhirnya meninggal dunia tahun 1270. Berita dalam Nagara Kretagama bahwa Wisnuwardana naik tahta tahun 1248 terbukti dengan ditemukannya Prasasti Maribong. Prasasti ini dikeluarkan oleh Wisnuwardana pada tanggal 23 September tahun 1248. Selain itu, Prasasti Mula Malurum 1255 juga menyebutkan bahwa Tohjaya bukan Raja Tumapel atau Singhasari, melainkan Raja Kadiri. Baik Nagara Kretagama ataupun para raton mengisahkan Wisnuwardana menghancurkan pemberontakan Linggapati di Mahibit. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1252. Berita dalam Nagara Kretagama bahwa Kertanagara naik tahta tahun 1254 terbukti keliru, karena dalam Prasasti Mula Malurum pada tahun 1255 Kertanagara masih menjabat sebagai Raja Muda di Kadiri, sementara Tumapel atau Singhasari tetap dipimpin Wisnuwardana. Mungkin yang dimaksud Kertanagara naik tahta tahun 1254 adalah sebagai Yuwaraja, bukan sebagai Maharaja. Menurut Prasasti Mula Malurum, Wisnuwardana mempersatukan kembali kerajaan Tumapel dengan Kadiri sepeninggal Tohjaya. Berita ini tidak pernah disinggung dalam para raton ataupun Nagara Kretagama. Kiranya sepeninggal Ken Arok terjadi perpecahan yang menyebabkan Kadiri pisah dari Tumapel. Tahun kematian Wisnuwardana menurut para raton adalah 1272, sedangkan menurut Nagara Kretagama adalah 1270. Kedua naskah menyebutkan Wisnuwardana dicandikan di Waleri sebagai Siwa dan di Jajagu sebagai Buddha. Namun berdasarkan analisis bukti prasasti, Kertanagara sudah menjadi raja penuh sekitar tahun 1268. Prasasti-prasastinya yang berangka tahun 1267 masih menyebut Kertanagara sebagai Raja Muda.
Nagara Kretagama tidak menyebutkan siapa nama asli Wisnuwardana. Nama Ranggawuni sendiri tidak pernah dijumpai dalam prasasti apapun sehingga diduga merupakan nama ciptaan para raton. Dalam prasasti Mula Malurung, 1255, disebutkan kalau ayah dari Kertanagara bernama Seminingrat. Nama Seminingrat juga ditemukan dalam prasasti Maribong, 1248, sebagai nama lain Wisnuwardana. Selain itu prasasti Mula Malurung juga menyebutkan kalau ibu Kertanagara bernama Waninghyun yang merupakan sepupu Seminingrat sendiri. Dalam prasasti Wurare, 1289, Kertanagara menyebut ibunya bernama Jayawardani. Jadi, nama Jayawardani merupakan gelar resmi dari Waninghyun. Berdasarkan bukti prasasti tersebut, dapat disimpulkan bahwa nama asli Wisnuwardana adalah Seminingrat, sedangkan Ranggawuni hanyalah nama ciptaan pengarang para raton.